Rapat kerja dihadiri Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, serta Menpan RB. Penyampaian 112 daftar inventaris masalah atau DIM pemerintah menjadi dasar dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Polri. Beberapa poin utama yang dibahas diantaranya penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri, serta aturan mengenai penempatan personel aktif Polri untuk jabatan sipil, kementerian atau lembaga pemerintah. Selain itu, pembahasan mencakup penguatan peran Kompolnas dalam pengawasan eksternal, serta harmonisasi kewenangan Polri dengan penerapan KUHP baru dan sistem keadilan restoratif. Rangkaian pembahasan ditujukan untuk sinkronisasi atau internal kepolisian dengan peraturan perundangan. Yang pertama tentunya kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat, rekan-rekan mitra DPR dan juga pemerintah yang telah mengantar sehingga revisi Undang-Undang Kepolisian yang memang sudah cukup lama, tahun 2002, maka ini adalah perubahan ketiga karena memang sebelumnya ada perubahan Ciptaker, Polri ikut di dalamnya, dan ini adalah perubahan ketiga yang menurut kami ini adalah bagian dari upaya untuk menjawab apa yang menjadi harapan publik. Dan berikut 8 poin utama dalam Undang-Undang Polri yang baru disahkan. Sebelumnya, tim reformasi Polri dibentuk dan juga telah memberikan rekomendasi percepatan reformasi Polri yang dirangkum dalam 10 buku dan diserahkan pada Presiden. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini juga menegaskan Polri menyambut baik penguatan Kompolnas sebagai fungsi pengawasan yang akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian. Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Secara itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Terima kasih. Pak, ini satu lagi Pak, yang soal Polri. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas. Jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut. Sudah saatnya reformasi Polri dilakukan karena 28 tahun reformasi bergulir, namun cita-citanya kian hari kian terpelintir. Agenda besar yang dulu diperjuangkan justru kini perlahan dipertanyakan. Bahkan kita disuguhi mundurnya indeks kebebasan dan juga kembalinya bayang-bayang militerisasi. Mei 1998 adalah tonggak sejarah. Mahasiswa turun ke jalan, mengambil alih rumah dewan, dan mengoreksi pemerintahan. Hasilnya, rezim otoriter tumbang dan lahirnya janji suci yang dirangkum dalam 6 agenda reformasi. Agenda tersebut yakni mengasuh Soeharto dan kroni-kroninya, mengamen Undang-Undang Dasar 1945, menghapuskan dui fungsi ABRI, memberikan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN.
28 tahun pun berlalu. Alih-alih matang, demokrasi Indonesia justru mengalami regresi. Berbagai lembaga riset internasional mencatat penurunan signifikan dalam indeks demokrasi Indonesia. Kebebasan berpendapat dikebiri, ruang sipil mengecil, sebuah realitas yang berbanding terbalik dengan darah dan air mata yang tumpah lebih dari 2 dekade silam. The Economist Intelligence Unit mencatat indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Dari 6,71 pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 6,30 di awal tahun ini. Alarm bahaya bagi demokrasi kian nyaring berbunyi seiring bergulirnya revisi Undang-Undang TNI. Aturan baru ini membuka celah lebar bagi keterlibatan militer dalam sejumlah program unggulan pemerintah di sektor sipil. Transparency International mencatat keterlibatan TNI di ruang sipil seperti pengolahan dapur MBG, pengelolaan koperasi merah putih, serta pembekalan penerima beasiswa LPDP. Pakar dan aktivis HAM menilai langkah ini melompati batas profesionalisme militer. Menarik kembali TNI ke ranah domestik dinilai sebagai bentuk pengkhianatan nyata terhadap agenda penghapusan dui fungsi ABRI. 28 tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah transisi. Jika negara terus abai pada substansi, maka reformasi 1998 tak lebih dari sekedar romantisasi sejarah yang dihianati. Kita ke informasi lain pemirsa, usai kenaikan harga BBM non-subsidi, antrian panjang ini mengular di SPBU Pondokopi, Jakarta Timur. Sejumlah pelanggan ini bahkan terkejut karena tidak mengetahui informasi mengenai kenaikan harga Pertamax. Ratusan pengendara antre di pengisian BBM Pertalite sebagai dampak dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Untuk mengurai antrean, pihak SPBU ini juga membuka 3 jalur pengisian BBM. Sebagian pengendara motor yang hendak mengisi Pertamax mengaku terkejut dan mengeluh karena baru mengetahui kenaikan harga. Untuk menghemat pengeluaran, mereka mengaku terpaksa beralih ke BBM jenis Pertalite. Pertamina kembali menaikkan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Kenaikan harga BBM ini terjadi untuk jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95 di Jakarta. Kenaikan harga Pertamax ini mencapai hampir Rp4.000. Hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green kini dijual seharga Rp17.000 per liter. Terlalu kemahalan, iya kemahalan. Nah, kalau dari Bang Egi sendiri dengan adanya kenaikan harga ini jadi beralih ke Pertalite atau tetap Pertamax aja atau gimana? Untuk saat ini kayaknya beralih ke Pertalite ya. Soalnya nggak sesuai di ininya, budgetnya. Kalau untuk masalah naik itu ya saya nggak setuju. Karena kan pendapatan di Jabodetabek ini nggak sesuai dengan pengeluaran gitu. Ya menurut saya kalau bisa turunan lagi gitu. Pasti kalau masyarakat umum nggak setuju karena berpengaruh sama harga-harga yang lain. Pasti kayak sembako kan juga pasti otomatis naik dong, ya kan? Terus angkutan umum pasti naik tuh. Gitu Kak. Ya kalau bisa jangan naik lah, kasihan sama orang kecil. Ya gitu aja, pokoknya kasihan aja lah gitu.